Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video kali ini, kita akan memperdalam ilmu ekonomi tentang pasar uang dan pasar modal. Kira-kira apa perbedaan dari jenis kedua pasar tersebut? Tonton terus video ini. Jika kita membicarakan masalah pasar uang, maka ini akan berhubungan dengan penyediaan dari pinjaman dana, namun dalam jangka waktu yang terbatas dan tergolong pendek. Beragam jenis produk yang digunakan dalam pasar uang ini berupakan commercial paper, sertifikat dari Bank Indonesia, deposito, dan juga berupa tabungan. Sedangkan pasar modal adalah pasar yang nantinya akan menjadi fasilitator untuk penanggulangan peminjaman dana yang bisa digunakan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan pasar uang sebelumnya. Ini adalah jenis pasar yang akan menggunakan beragam produk seperti reksadana, saham, ataupun obligasi. Berikut beberapa perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, jangka waktu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya kedua jenis pasar ini memiliki jangka waktu peminjaman yang juga berbeda. Misalnya, pasar modal akan lebih unggul jika dibandingkan dengan pasar uang jika menyangkut masalah lamanya batasan peminjaman. Seperti halnya manfaat pasar uang, kita bisa menggunakan layanan ini jika menginginkan pinjaman jangka pendek dan lebih sederhana. Kreditur hanya bisa meminjam sejumlah uang dalam tempo sekitaran 1 tahun jika menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pasar uang. Sedangkan kreditur yang memilih dan menggunakan jasa pasar modal akan bisa menggunakan pinjaman lebih lama seperti 1 tahun atau lebih. Yang kedua, produk yang dihasilkan. Kita juga harus tahu teman-teman bahwasanya kedua jenis pasar ini memiliki produk atau hasil yang akan digunakan oleh para calon kreditur atau peminjam nantinya. Jenis produk yang dihasilkan pasar uang adalah commercial paper, tabungan, sertifikat Bank Indonesia, maupun sertifikat dari deposito. Sedangkan produk yang dihasilkan oleh pasar modal ini berupa saham, reksadana, ataupun obligasi. Yang ketiga, keuntungan dan risiko. Tentunya, kedua jenis pasar ini memiliki keuntungan serta risiko yang berbeda-beda. Jika ada yang ingin menanamkan modal dan meminjamkan sejumlah uangnya menggunakan jalur pasar uang, biasanya akan memiliki risiko yang lebih rendah atau aman risiko. Hanya saja, keuntungan yang didapatkan juga dalam jumlah yang sedikit juga. Sedangkan pasar modal adalah jenis yang memberikan keuntungan beserta risiko sebaliknya. Keuntungan yang didapatkan memang besar, namun risiko yang dilalui juga tak kalah besar. Yang keempat, otoritas yang mengatur. Kedua jenis pasar ini merupakan hal potensial dalam kelangsungan ekonomi bangsa. Namun, kedua jenis pasar ini tentunya memiliki otoritas pengatur yang berbeda-beda pula. Pasar uang tentunya akan dikendalikan dan dikelola oleh bank sentral di dalam sebuah negara, seperti Bank Indonesia pada negara Indonesia. Sedangkan otoritas tertinggi pasar modal terletak pada otoritas jasa keuangan yang berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia, di mana mereka bertanggung jawab langsung untuk semua regulasi dan aktivitas transaksi yang terjadi dalam pasar modal. Yang kelima, hasil keuntungan yang diperoleh. Jika kita menggunakan pasar uang, maka hasil keuntungan yang diberlakukan adalah sistem bunga yang biasanya flat atau tetap dan cenderung lebih rendah. Namun, ini tentunya adalah lebih minim risiko. Sedangkan risiko yang diperuntukkan pada pasar modal jauh lebih besar. Hanya saja, bentuk pembayaran yang dilakukan adalah sistem bagi hasil. Yang keenam, masalah perbedaan instrumen. Tentunya kedua jenis pasar ini sangat bisa sekali jika kita melakukan peninjauan menggunakan instrumennya. Instrumen yang dimiliki oleh pasar uang adalah surat berharga pasar uang atau SBPU dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sedangkan untuk pasar modal berubah menjadi saham ataupun obligasi. Ada 3 jenis dokumen lainnya yang diterbitkan seperti right issue, warrant, dan option. Ketiganya memiliki definisi dan fungsi khusus yang berguna. Nah teman-teman, itulah perbedaan pasar uang dan pasar modal yang paling mendasar. Semoga cukup bisa membantu teman-teman yang baru mulai berinvestasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.